أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kami mendoakan semoga antum semuanya dalam keadaan baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari semakin soleh solehah, semakin mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Kesempatan yang baik ini jamaah kita akan sama-sama mengkaji dengan judul ngerumpi yang diberkahi. Aneh mungkin, ngerumpi kok diberkahi? Ya, memang terkadang konotasi dari ngerumpi itu mesti negatif, ya. Ngobrol di bawah pohon talok untuk gibah, ya. Ngobrol di tengah sawah untuk membahas kejelekan-kejelekan orang lain, ya. Dan banyak sekali memang terjadi obrolan-obrolan, ya, rumpi-rumpian itu kemudian mengarah kepada keburukan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di mana orang berada dan di situ satu kemudian ketemu satunya, ya, potensi untuk ngobrol, ya, untuk ngerumpi akan terjadi. Nah, untuk itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana agar ngerumpi itu menjadi ngerumpi yang diberkahi, sehingga sebanyak mungkin kita ngerumpi justru menjadikan dapat ridho ilahi. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita ambilkan dasar dari materi kita dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah berkalam, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang untuk berbuat dosa, untuk berbuat permusuhan, dan untuk mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicaralah kalian tentang untuk berbuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yang kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kata-kata idza tanajaitum yang disebut dengan tanaji. Tanaji itu berbicara rahasia. Ya, terkadang juga 2 orang, 3 orang, rumpi 4 orang. Ya, ini bahasa yang digunakan yaitu dengan tanaji, berbicara secara rahasia. Nah, melihat dari ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang sebelum kita ngerumpi, ngobrol-ngobrol yang rahasia, ngomong-ngomong ini sudah banyak terjadi gitu, sehingga diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, ya, jangan sampai kemudian obrolan, ya, tanaji yang membawa kepada kemaksiatan, ya, sehingga berupaya tanaji yang ada adalah tanaji yang mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah,
Karena kalau ini tidak kita sampaikan, ya kita nggak usah bicara orang-orang jauh deh. Kadang-kadang kita sendiri juga begitu, yang kita sudah ngaji, yang kita sudah lama untuk mengajarkan Al-Quran, ya kadang-kadang terlepas ya kalau sudah ngobrol sama temen, kadang-kadang ingin ya buka aibnya teman-teman yang lain gitu, atau bahkan ada rencana-rencana yang nggak baik begitu. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ternyata tidak semua loh bahwa perkataan rahasia, obrolan rahasia itu mesti bernilai jelek. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, misalkan nih kalau obrolan yang jelek kita udah pada paham lah ya. Jadi rahasia untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, untuk tajassus ya, untuk seperti memata-matai begitu, atau mengorek keburukan orang dan seterusnya. Kita yakin bahwa ini termasuk pembicaraan yang dilarang ya, termasuk ngerumpi-ngerumpi yang diharamkan. Akan tetapi jamaah, tadi telah dikatakan kalau kita harus ngobrol secara rahasia, harus sembunyi-sembunyi begitu ya, dan kita harus ngerumpi begitu, maka dikatakan di sini watana jauh bil birri, maka berbicaralah tentang al-birri, kebaikan, bil birri dengan kebaikan, wa taqwa, dan hal-hal yang menuju kepada takwa. Wattaqullah, dan senantiasa kita diminta untuk takwa kepada Allah, alladzi ilaihi tusyarun, yang kepada Dia Allah kita akan dikembalikan. Artinya bahwa kita ngobrol yang jelek atau yang buruk, maka pada akhirnya kita akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala, akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, yang mana ucapan-ucapan kita baik atau buruk itu nggak mungkin lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Misalkan obrolan yang baik ya, misalkan obrolan yang baik, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika batiga amardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia itu yang mereka lakukan, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau orang yang menyuruh untuk berbuat kebaikan, atau orang yang menyuruh untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka barang siapa yang berbuat demikian, kebaikan-kebaikan tadi dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami, kata Allah, akan memberinya pahala yang besar. Tuh, jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi terkadang perlu kita untuk melakukan pembicaraan rahasia, tapi untuk yang baik-baik ya. Contoh sederhananya, kita melihat yuk bagaimana kita menolong orang-orang di sana, yuk kayaknya dia butuh sedekah dari muhsinin, yuk kita carikan, yuk ayo. Di sana ada masjid yang belum selesai, yuk kita galang dana, yuk ya, nggak usah ketahuan sama panitia misalkan, nanti tiba-tiba udah dapat, yuk gitu. Atau di sana ada orang itu, ya Allah udah lama banget berseteru, udah lama banget dia itu nggak bicara, yuk kita atur bagaimana supaya dia mau berdekatan, yuk gitu. Yuk kita aja piknik bareng, yuk habis itu kita akrabkan begitu ya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan ya, untuk untuk meraih ridha Allah Ta'ala, untuk meraih berkah dari Allah Ta'ala, sekalipun itu semacam rumpian-rumpian begitu. Nah jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk itu supaya ngerumpinya kita adalah ngerumpi yang diberkahi, nah dalam majelis itu perlu ada aturan-aturan. Jadi nanti ditulis ini sebagai tata tertib ngerumpi begitu. Yang pertama yaitu ketika kita mau ngerumpi, kita mulai dengan basmalah. Jamaah unik kan?
Jadi ngerumpi yang diberkahi tentu tidak sebagaimana ngerumpi-ngerumpi yang lain, yang ketika ketemu dengan temennya langsung ucapan, oh kamu masih hidup toh. Ya Allah, ini bukan hal-hal yang baik. Ya tentu kalau kita awali dengan salam, habis itu berapa orang di situ, ya kita awali yuk ngerumpi ini gitu ya. Ya agak aneh juga ya, tapi nggak apa-apa deh gitu, majelis ini atau ngerumpi ini yaitu dengan membaca basmalah gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ya, jadi ketika di situ 3 orang misalkan dalam mengerumpi tadi itu nggak boleh yang ngerumpi hanya 2 orang gitu. Ya, jadi harus ada adab-adabnya juga. Ya misalkan di situ ada 3 orang, ya 3 orang ini harus diajak semuanya untuk ngerumpi dalam kebaikan tadi. Kalau enggak nanti kena hadis, janganlah berbisik 2 orang sedangkan 3 orang ketiganya tidak diajak bicara. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, ngerumpi diawali dengan basmalah. Yang kedua, jika di situ terdapat 3 orang, maka harus dilibatkan dalam ngerumpian itu semuanya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yakinkan konten isi rumpian tadi itu semuanya mengarah kepada kebaikan. Ya, jadi ini mau bahas apa nih ya gitu. Yuk kita bahas bagaimana supaya Ramadan ini kita bisa berkah. Menurutmu bagaimana? Nah ini bagus tuh ya, berarti untuk al-amru bil ma'ruf. Kemudian yang keempat, ya, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, harus ada ya di situ saling menasihati. Maksudnya ketika ada anggota ngerumpinya itu sudah mulai agak keluar dari jalur, ya mulai mungkin ghibah, mulai mungkin mengajak kita untuk membicarakan hal yang nggak penting, ya harus ada yang tega, harus ada yang berani untuk mengucapkan bahwa maaf deh, kayaknya itu nggak penting deh. Iya apalagi kita lagi puasa. Iya, nggak puasa pun kita nggak boleh bahas kayak gitu, apalagi puasa kan. Iya maaf ya. Nah kalau nggak ada yang negur, semuanya akan larut nanti dalam rumpian itu. Semuanya akan ngikut. Oh, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan ini kan ghibah yang barokah. Nah ghibah mah enggak. Zaman insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus ada yang berani untuk mengingatkan kalau memang di situ sudah melenceng dari apa yang mau dilakukan. Jamaah berbahagia, yang kelima harus menyemangati dari apa yang telah dirumpikan tadi, ya kemudian saling mendoakan, ya kemudian juga saling mengingatkan lagi, ya sehingga apa-apa yang telah dibahas dalam rumpian tadi bisa dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, ngerumpinya tadi hendaknya ditutup dengan kafaroh majelis gitu. Ya kafaroh ngerumpi ya kafaroh majelis. Ya misalkan siapa tahu ya, jadi tidak ada niatan-niatan untuk berkata buruk, tapi keseleo lidahnya sehingga bisa di situ untuk menutup dengan kafaroh majelis. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang duduk dalam suatu majelis sedang ia melakukan banyak kesalahan di dalamnya, lalu sebelum berdiri dari majelis itu berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, maka kesalahannya di majelis itu pasti akan diampuni. Ya, jadi itu udah biasa kan kita pakai subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika atau wa atubu ilaik. Nah dengan bacaan tadi, masya Allah, Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa kita dalam merumpi tadi. Jemaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah tetapi juga saya sampaikan, karena kadang kalau udah ketemu orang itu ada potensi berbuat jelek, maksudnya dalam ucapan-ucapannya, kalau memang tidak perlu untuk ngerumpi, ya hindarkan diri untuk melakukannya sehingga bisa disibukkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ingat ya, kalau ngerumpi yang diberkahi. Jangan sampai melakukan pembicaraan rahasia
ngerumpi yang justru mengundang murkanya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita jika kita telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam obrolan dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.